Kita lihat firman Tuhan dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak. Oke, kita nggak usah baca panjang-panjang, kita langsung ke inti ceritanya aja. Jadi pada suatu kali Yesus mengajari orang yang sangat banyak tentang perumpamaan seorang penabur. Ada seorang penabur keluar untuk menabur benih dan jatuh ke 4 jenis tanah yang berbeda. Benih pertama jatuh di pinggir jalan, benih kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, benih ketiga jatuh di tengah semak duri, benih keempat jatuh di tanah yang baik. Lantas apa yang terjadi pada 4 benih ini? Singkat cerita, benih pertama didatangi burung dan dimakannya sampai habis. Benih kedua langsung tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi kemudian ketika matahari terbit, layulah ia karena ia tidak berakar. Benih ketiga dihimpit oleh semak duri yang semakin besar dan mati, sehingga ia tidak berbuah. Benih keempat tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Jadi perumpamaan ini merupakan dasar dari perumpamaan lain. Jika kita dapat memahami perumpamaan ini, maka akan lebih mudah untuk memahami perumpamaan yang lain. Jadi apa sih maksud dari perumpamaan ini? Benih di sini diartikan sebagai firman. 4 jenis tanah ini menggambarkan siapa? Ya, kita semua. Jadi tanah yang pertama ialah orang yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu. Datanglah burung dan memakan benih itu. Seperti kita datang ke gereja, mendengarkan firman, tapi nggak dapat apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Pas pulang ditanya, romo khotbah apa? Nggak tahu. Itulah tanah yang pertama. Tanah yang kedua ialah orang yang mendengarkan firman dan menyambutnya dengan gembira. Tetapi waktu penindasan datang, dia segera berpaling dari Tuhan karena tidak berakar. Jadi di gereja hanya mendengarkan saja. Saat kesilan datang kepadanya, dia akan menyalahkan Tuhan dan berpaling dari Tuhan dengan mudahnya. Tanah ketiga ialah orang yang mendengarkan firman, tetapi karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah. Jadi di sini kekhawatiran duniawi dan tipu daya kekayaan duniawi ini sebenarnya sangat berbahaya bagi kita semua. Banyak orang yang kaya hingga lupa Tuhan. Jadi 3 jenis tanah yang pertama ini berbicara tentang orang yang hanya mendengar dan benihnya tidak pernah berbuah. Maka firman apapun yang kita hanya dengar firmannya tidak akan pernah berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi kesimpulan dari perumpamaan ini adalah benih firman tidak akan pernah berbuah jika hanya kita dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi benih firman akan berbuah kalau kita mendengar dan juga menyambut firman itu. Siapa sih yang memutuskan kita menerima 30, 60, atau 100 kali lipat? Apakah Tuhan? Tidak, kita yang memutuskan sendiri. Tergantung dari apa? Dari cara kita menyambut firman Tuhan itu. Kebanyakan di gereja kita masih ada yang main HP. Ujung-ujungnya apa? Nggak bakal konsen. Jika kita hanya memberi perhatian 30 kali lipat, maka kita hanya akan mendapatkan 30 kali lipat. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ada banyak dari kita yang sudah sering mendengarkan firman atau sudah tahu firman tersebut dari lama, sehingga kita menyambut firman itu berbeda dari yang pertama, atau menyebutnya dengan biasa saja. Jangan jadi seperti itu. Berikan perhatianmu 100% penuh terhadap setiap firman yang disampaikan. Bisa kita mulai dari hal kecil seperti mematikan HP sewaktu misa. 1,5 jam itu nggak lama. Duduk dan renungkan firman yang disampaikan. Baca dan pelajari, ulangi sampai kita benar-benar mengerti. Sampai timbul iman dalam diri kita. Alkitab mengatakan, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Iblis nggak akan mau mengambil firman itu dari kita, karena firman yang kita dengar sudah bukan berbentuk benih lagi, melainkan sudah berakar, sudah menjadi pohon, dan juga sudah berbuah. Dalam Matius 4 ayat 4, Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka saya mau yang mendengarkan firman ini bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dalam diri kita semua. Mulai hari ini jangan menjadi tingkatan yang pertama yang hanya mendengar. Jadilah tanah yang baik yang mendengarkan sekaligus juga menyambut firman itu ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua.